Assalamualaikum. Semoga kalian yang sedang menyimak dalam keadaan sehat, tenang, dan diberi kelapangan hati malam ini. Di antara hiruk-pikuk kota pesisir yang tak pernah benar-benar tidur, ada kisah yang mungkin terdengar biasa pada awalnya, tentang dua sahabat yang mencoba membangun mimpi kecil mereka. Kisah yang dimulai dari kafe mungil di sudut Pekalongan, tempat aroma kopi selalu terasa lebih kuat saat hujan turun, dan lampu jalan memantulkan warna keemasan di genangan aspal. Sebelum cerita ini membawa kita pada hal-hal yang lebih gelap, izinkan aku mengantarkan kalian ke masa ketika semuanya masih wajar. Ketika Pandu dan Tegar masih sibuk menyusun menu, menata meja, dan berharap pelanggan pertama mereka datang tanpa perlu iming-iming diskon atau promosi besar-besaran. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda aneh, hanya dua orang yang berusaha keras mengejar harapan sederhana. Namun seperti banyak kisah yang lahir dari tempot-tempot tua di Jawa, ada bagian sejarah yang selalu ikut berjalan di belakang langkah manusia. Kadang tak terlihat, kadang hanya terasa sebagai desiran angin yang terlalu dingin. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan kafe itu perlahan akan tersambung dengan jalur gelap. Alas roban, sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Jika sudah siap, mari kita mulai perlahan. Cerita ini akan membawa kalian dari cahaya lampu kafe yang hangat menuju sesuatu yang jauh berbeda. Pandu selalu merasa bahwa hidup harus dijalani dengan sesuatu yang bisa ia banggakan. Sejak kuliah, ia dan Tegar sudah punya mimpi yang sama, membuka sebuah kafe kecil, tempat orang-orang bisa datang untuk sekadar ngobrol, bekerja, atau beristirahat dari kesibukan kota. Mereka dulu sering nongkrong di perpustakaan sambil membuat sketsa interior kafe impian, saling mengkritik, lalu tertawa karena gambarnya selalu berakhir mirip warung burjo. Setelah lulus, mereka bekerja sekadarnya sambil mengumpulkan modal. Butuh waktu hampir 4 tahun, sampai akhirnya sebuah bangunan kecil di sudut Pekalongan berhasil mereka sewa. Letaknya tidak buruk, tapi juga tidak bisa dibilang strategis. Sedikit masuk ke gang dari jalan utama, dan berada cukup dekat dengan jalur utara yang mengarah ke daerah Alas Roban. Lokasinya sunyi di malam hari. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan besar yang lewat. Minimal tempat ini nggak banjir. Itu sudah menang banyak, Tegar bercanda sambil mengangkat gulungan kabel listrik. Pandu tertawa kecil. Iya, dan plafonnya masih utuh. Kita tinggal cat ulang. Mereka menghabiskan berminggu-minggu memperbaiki tempat itu sendiri. Tegar memasang lampu gantung yang ia beli online, sementara Pandu mengamplas meja kayu yang ia temukan dari tukang loak. Ketika kafe akhirnya buka, mereka memberi nama Kopi Pandanaya. Gabungan nama mereka berdua terasa hangat dan akrab. Namun, kenyataan tidak semanis semangat mereka. Hari-hari pertama, kafe sangat sepi. Ketika Pandu membuka pintu di pagi hari, suara engsel berderit seolah menyambut dengan lesu. Tegar biasanya sibuk mencoba racikan kopi baru, sementara Pandu memotret sadit-sadit kafe untuk diunggah ke media sosial. Mereka menunggu pelanggan pertama. Kadang hanya ditemani suara kipas angin dan aroma biji kopi yang mereka sangrai sendiri. Bro, kalau sampai 2 jam lagi nggak ada yang datang, aku bakal pesan minumanku sendiri biar kelihatan rame, kata Tegar sambil menatap jalanan kosong. Kamu minum berapapun tetap nggak akan nambah pemasukan, jawab Pandu. Tapi ekspresinya juga tidak jauh berbeda, lelah dan khawatir. Kadang ada 1-2 orang lewat, tapi hanya melihat sekilas, lalu pergi. Beberapa pelanggan datang karena penasaran, namun tidak kembali lagi. Konsep kafe mereka sebenarnya tidak buruk. Tampilan modern, harga terjangkau, dan kopi yang banner-banner enak, tapi lokasi tetap menjadi masalah. Pada akhir minggu pertama, Pandu mulai menghitung pengeluaran harian. Ia membuat catatan kecil, listrik, sewa, bahan baku, dan uang darurat yang semakin menipis. Tegar melihatnya dari jauh sambil menghela napas. Kita cuma butuh waktu, ujar Tegar, mencoba menyalakan. Tempat kayak gini biasanya butuh 3 bulan buat naik. Pandu mengangguk, walau hati kecilnya tidak sepenuhnya percaya. Iya, aku tahu, tapi tetap saja. Sepi begini bikin cemas. Suasana sore itu cukup damai. Matahari menyinari pintu. Kaca kafe memantulkan warna keemasan ke lantai. Dari kejauhan,
Suara truk-truk besar dari arah jalur Roban terdengar samar. Pandu memandang keluar, melihat bayangan pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan besar itu. Ia tahu daerah tersebut punya banyak cerita. Kebanyakan cerita kecelakaan atau kisah angker yang sering dibahas orang Pekalongan sejak kecil. Tapi baginya, itu semua hanya bagian dari sejarah kota. Tidak lebih, mungkin nanti kita bisa pasang papan nama besar di dekat jalan Roban sana, ucap Pandu mencoba mencari ide. Biar sopir-sopir truk lihat. Boleh juga, jawab Tegar. Mungkin mereka butuh tempat istirahat yang tenang. Keduanya tertawa kecil, meski di balik itu tersimpan rasa ingin berhasil yang sangat kuat. Sore itu, hanya ada 3 pelanggan yang datang. Sepasang mahasiswa dan 1 pegawai kantoran yang membeli es kopi, lalu cepat-cepat pergi. Total pemasukan hari itu bahkan tidak cukup untuk mengganti biaya bahan baku. Saat malam tiba dan kafe hendak tutup, Tegar duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap lampu jalanan yang berkedip pelan. "Du, kamu sadar nggak kalau sepi begini terus, tabungan kita tinggal 3 minggu?" Pandu tidak langsung menjawab. Ia menatap mesin kasir yang angka akhirnya terasa menohok. "Iya, aku juga mikir hal yang sama." Kesunyian mengisi ruangan untuk beberapa saat. Aroma kopi yang menenangkan kini terasa seperti pengingat pahit bahwa usaha tidak selalu berjalan mulus. Mereka menyalakan lampu luar, menutup tirai, dan mulai membereskan meja. Hari itu, tanpa mereka sadari, adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Namun untuk saat itu, yang mereka tahu hanyalah satu hal: masalah finansial mulai terasa menekan dan waktu mereka semakin sedikit. Pagi itu, kafe kembali sepi. Tapi Tegar tidak terlalu terkejut. Ia sudah terbiasa melihat meja-meja kosong lebih banyak daripada pelanggan. Pandu masih mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian orang lewat, termasuk menempel poster kecil di tiang listrik depan gang. Namun, tetap saja, langkah kaki yang terdengar dari luar lebih sering milik kucing daripada manusia. Menjelang siang, suara mesin besar berhenti di depan kafe. Sebuah truk berwarna biru kusam menepi, dan seorang pria berkemeja lusuh turun sambil menggeliat. Tegar langsung mengenalinya, Pak Wijin, sopir truk yang kadang mampir untuk membeli es kopi susu. Sejak minggu pertama mereka buka, wah, sepi lagi. Pak Wijin masuk sambil tertawa kecil. "Namanya juga usaha baru, Pak," jawab Tegar. "Bapak kayaknya baru lewat Roban ya?" Pak Wijin mengangguk, mengambil kursi dekat jendela. "Ya, aduh, Roban itu makin bikin merinding kalau dilalui malam-malam sekarang." Ia menepuk-nepuk lengannya, seakan masih merasakan dingin dari perjalanan tadi. Tegar menyeduh kopi pesanan langganannya. Suasana terasa lebih hidup setiap kali Pak Wijin datang. Sopir itu punya banyak cerita, meski sebagian besar lebih cocok disebut bualan pengantar begadang. Setelah menyeruput kopi pertama, Pak Wijin tertawa pelan. Kalian tahu nggak, di jalur Roban itu ada mitos baru. Katanya, ada pesugihan pakai kopi hitam buat ngundang rezeki. Tegar mendongak. "Pesugihan? Ah, Pak, yang benar." Pandu yang sedang menyusun botol sirup ikut melirik tanpa bersuara. "Iya benar," kata Pak Wijin sambil menunjuk ke arah jalan besar. "Kata orang-orang tua di warung pinggir Roban, ada ritual buat pedagang atau pengusaha yang sepi kayak kalian." Ia berbicara sambil terkekeh, jelas berniat menggoda. "Caranya gimana, Pak?" Tegar ikut tertawa. "Katanya sih cukup seduh kopi hitam pekat, jangan pakai gula sama sekali. Terus bawa ke pintu masuk hutan Roban pas tengah malam. Letakkan di batu besar, terus bilang kalau mau minta jalan dari Kakang Alas." Pak Wijin sengaja mengecilkan suaranya, seolah sedang membocorkan rahasia besar. "Nanti katanya dagangannya langsung rame." Tegar tertawa keras. "Pak, cerita kayak gitu kok dibawa beneran? Mana ada kopi bisa manggil pelanggan? Namanya juga mitos," jawab Pak Wijin sambil mengangkat bahu. Tapi sopir-sopir tua percaya. Katanya sih, dulu memang banyak yang pakai cara-cara aneh buat cepet sukses. Pandu dari balik meja bar hanya pura-pura sibuk, namun diam-diam ia mendengarkan setiap kata. Ada bagian dari dirinya yang menolak percaya, tapi ada bagian lain, bagian yang sedang terjepit masalah finansial, yang merasa cerita itu terlalu menarik untuk diabaikan. Pak Wijin melanjutkan, "Pokoknya, kalau mau cepat rame, bisa dicoba. Tapi hati-hati, katanya kalau ada yang salah, malah kebablasan."
Ia tertawa lagi. Tapi jangan ditelan sentimental lah. Ini cuma cerita buat nakut-nakutin sopir baru, biar nggak nyasar. Tegar ikut tertawa sambil menggeleng. Wayai, Pak, mana mungkin saya percaya. Setelah membayar dan kembali ke truknya, suara mesinnya perlahan menjauh. Kafe kembali sunyi. Tegar memungut gelas kosong dan berjalan ke belakang. Lucu ya, Pak Wijin. Suka banget nambahin bumbu kalau cerita, ujarnya sambil tersenyum. Pandu tidak menanggapi langsung. Ia mengelap meja pelan. Iya, lucu, jawabnya singkat, tapi pikirannya masih tertahan pada satu kata, pesugihan. Tegar menepuk bahu Pandu. Udahlah, jangan kepikiran omongan begitu. Kita fokus cari strategi promosi yang beneran masuk akal. Pandu mengangguk, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang tidak hilang. Sebuah kerutan kecil yang muncul saat seseorang sedang menimbang suatu ide yang seharusnya tidak dipikirkan di luar. Matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya hangat ke pintu kaca kafe. Tidak ada tanda pelanggan baru, tidak ada perubahan, dan untuk pertama kalinya, cerita iseng dari sopir truk yang biasanya hanya dianggap lelucon, terasa seperti bisikan yang sulit diabaikan. Hari berganti hari, dan kafe itu tetap seperti biasa. Lebih sering ditemani suara lemari es daripada suara pelanggan. Pandu semakin sering menghitung ulang catatan keuangan, berharap ia salah tulis atau ada angka yang terlewat. Tetapi kenyataan tak pernah berubah. Pemasukan hanya 1/4 dari pengeluaran. Tegar masih berusaha optimis. Ia mencoba membuat menu baru, memoles sudut dekorasi, bahkan merekam video pendek untuk promosi. Namun Pandu, yang bertanggung jawab atas sebagian besar modal, mulai merasa beban itu menekan dadanya setiap malam. Ia jarang tidur nyenyak. Pikiran tentang kegagalan terus berputar, seperti mesin yang tak pernah padam. Suatu malam, saat kafe sudah tutup dan Tegar pulang lebih dulu, Pandu duduk sendiri di kursi pelanggan. Lampu-lampu gantung redup menyisakan bayangan panjang di lantai. Pandu membuka ponselnya dan mengetik Kakang Alas pesugihan kopi. Awalnya ia cuma ingin tahu, mungkin hanya rasa penasaran biasa. Tapi saat halaman-halaman forum lokal muncul, dadanya berdebar sedikit lebih cepat. Ada banyak cerita, sebagian jelas hanya karangan orang iseng. Sebagian lagi ditulis dengan nada yang terlalu yakin. Beberapa menyebut Kakang Alas sebagai sosok penjaga hutan yang memberi rezeki bagi pedagang jalur utara. Ada yang bilang itu hanya cara orang tua dulu untuk menakut-nakuti anak muda yang pulang larut malam. Namun ada pula cerita lebih tua yang menggambarkannya sebagai entitas yang membuka jalan bagi mereka yang terdesak keadaan. Pandu menggulir layar. Ada kisah pendek tentang pedagang kecil yang konon mendadak sukses setelah melakukan ritual kopi hitam. Lalu kisah seorang penjual ayam yang kabarnya hilang setelah mencoba ritual serupa. Tidak ada bukti nyata. Tidak ada nama jelas. Hanya rip yang entah dari mana asalnya. Namun justru karena itu, imajinasinya semakin liar. Keesokan harinya, Pandu memutuskan mencari informasi dari sumber lain, tetua warung di dekat jalur Roban. Ia pergi diam-diam tanpa memberitahu Tegar, yang sedang sibuk mempersiapkan menu baru. Warung itu kecil, hanya beratap seng, dengan beberapa kursi plastik berjejer. Di sana duduk seorang lelaki tua. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya memutih, dan sorot matanya tajam meski usianya tampak lanjut. Pandu memesan teh panas, lalu membuka percakapan. Pak, saya mau tanya soal cerita-cerita Kakang Alas. Itu beneran cuma mitos, ya? Lelaki tua itu melirik sebentar, lalu menghisap rokoknya. Orang-orang zaman sekarang kebanyakan ketawa kalau dengar itu, katanya pelan. Padahal dulu-dulu cerita itu bukan buat ditertawakan. Pandu menelan ludah. Memangnya ada yang percaya? Ada, jawabnya datar. Dan biasanya yang percaya itu orang yang lagi butuh, orang yang lagi terjepit. Pandu langsung merasa perkataan itu menampar tepat di dadanya. Seakan orang tua itu tahu keadaan kafenya. Ia mencoba tersenyum. Saya cuma penasaran. Soalnya ada yang bilang kalau taruh kopi hitam di batas hutan bisa, ya, buka rezeki. Lelaki tua itu tiba-tiba menatapnya lebih serius. Nah, kalau cuma penasaran, jangan tanya terlalu dalam. Apalagi kalau niatmu main-main. Pandu terdiam. Suara kendaraan berat lewat dari jalan besar.
membuat seng bergoyang pelan di Robin sini. Lanjut laki itu, kita percaya ada yang menjaga. Bukan buat ditantang, bukan buat diminta-minta. Kalau ada yang datang atas dasar keserakahan, umurnya sering gak panjang. Perkataan itu membuat bulu kuduk Pandu meremang. Ia mengangguk sopan, lalu berpamitan. Di perjalanan pulang, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma cerita orang tua zaman dulu. Sama seperti dongeng hantu untuk menakuti anak kecil. Namun entah kenapa, kata-kata itu masih melekat di kepalanya. Orang yang terjepit. Sesampainya di kafe, lampu sudah menyala. Dan Tegar sedang menata jar susu kental di meja bar. "Kamu dari mana, Du?" "Dari pasar." Pandu hanya menjawab singkat, "Iya." Muter-muter sebentar. Ia tidak berani bercerita apapun. Semakin ia memikirkannya, semakin besar rasa penasaran itu. Bukan karena ia benar-benar perkaya, melainkan karena keadaan yang membuat dirinya mulai mempertimbangkan hal-hal bodoh yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Malam itu saat kafe tutup, Pandu menatap mesin kasir yang angka akhirnya amat menyakitkan. Di luar, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan yang melintas di jalur Roban. Suara yang biasanya ia abaikan, kini terdengar seperti panggilan samar. Pandu menghembuskan napas panjang. Ia tahu betul ia tidak seharusnya percaya pada mitos. Tidak seharusnya berpikir ke arah itu. Namun, ketika segala cara logis sudah gagal, kepercayaan pada hal-hal irasional tiba-tiba terasa tidak terlalu konyol lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ide tentang ritual kopi hitam tidak lagi ia anggap sebagai lelucon. Malam itu, kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalanan memantulkan cahaya kuning redup di aspal basah sisa hujan sore. Pandu duduk sendirian di kafe yang sudah tutup, memandang gelas kosong dan peralatan yang belum dibereskan. Ia tahu apa yang dipikirkannya tidak masuk akal. Ia tahu ini bukan solusi. Namun tekanan yang ia rasakan beberapa minggu terakhir membuat pikirannya tak lagi lurus seperti dulu. Tegar sudah pulang sejak 1 jam lalu. Meninggalkan pesan singkat, "Besok kita coba bikin event kecil, ya. Jangan stres sendirian." Pandu membaca ulang pesan itu, lalu meletakkan ponselnya. Justru karena Tegar tetap berusaha optimis, rasa bersalah itu semakin menusuk. Perlahan, Pandu bangkit. Ia mengambil 1 cangkir keramik berwarna hitam, memasukkan 2 sendok penuh bubuk kopi, lebih pekat dari racikan biasa. Ia menyeduhnya pelan, tanpa gula sedikit pun. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa lebih tajam, seperti menyengat hidungnya. Pandu menatap uap tipis yang naik dari permukaan minuman itu, lalu memindahkannya ke dalam termos kecil agar tetap panas. "Cuma coba," bisiknya pada diri sendiri. "Kalau tidak ada apa-apa, ya sudah." Ia mematikan semua lampu kecuali 1 lampu teras, lalu keluar dari kafe dengan langkah berat. Jalanan depan kafe hampir gelap total. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah lembab. Pandu berjalan ke arah gang, lalu keluar ke jalan raya yang mengarah ke jalur alas Roban. Semakin jauh, ia melangkah. Semakin sunyi suasana malam itu. Pintu masuk hutan Roban tidak memiliki gerbang pasti. Hanya sebuah area yang pohonnya mulai rapat dan jalannya lebih gelap. Ada sebuah batu besar di pinggir jalan yang sering dijadikan tempat istirahat sopir truk. Batu itu yang dimaksud Pak Wijin dan para tetua warung. Saat Pandu tiba, jam di ponselnya menunjukkan 00,12. Ia berdiri beberapa meter dari batas hutan. Tidak ada suara apapun selain desir angin yang melewati dedaunan. Tidak ada cahaya selain lampu jalan yang kedip-kedip di kejauhan. Dengan tangan sedikit gemetar, Pandu membuka termos dan menuang kopi hitam itu ke dalam cangkir. Uapnya mengepul pelan. Ia menaruh cangkir itu di atas batu, tepat seperti yang didengar dari cerita-cerita. Hening. Pandu menelan ludah. Ia merasa bodoh, tapi ia tetap mengucapkan bisikan kecil. Kalau memang ada yang mendengar, "Bekerja rezeki untuk kami." Itu saja. Tidak ada gemuruh, tidak ada suara gaib, tidak ada bayangan misterius. Hanya angin dingin yang tiba-tiba berembus sedikit lebih kuat, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan samar. Ia menunggu sekitar 1 menit. Tidak terjadi apa-apa. Sudahlah, paling cuma bikin diri sendiri malu, gumam Pandu pelan. Ia membalikkan badan dan mulai berjalan pulang. Namun baru beberapa langkah,
Sebuah perasaan aneh merayap naik di lehernya, seolah ada seseorang berdiri jauh di belakang, mengamatinya dari dalam gelap. Pandu mencoba tidak memikirkan apapun. Ia mempercepat langkah, menatap lurus ke jalan di depannya. Tapi perasaan itu tidak hilang, justru semakin jelas, seperti langkah-langkah yang mengikuti ritme langkahnya. Hanya saja terlalu pelan, terlalu berat, dan seolah-olah sengaja menjaga jarak. Pandu tidak berani menoleh. Ia hanya terus berjalan cepat, hampir berlari kecil. Suara malam yang awalnya sunyi kini terasa seperti punya gema sendiri. Setiap desiran angin terdengar seperti deru napas yang dekat. Setiap bayangan pohon terasa seperti tubuh tinggi yang berdiri, diam. Baru ketika ia mencapai area pemukiman yang lebih terang, perasaan itu membaik, meski tidak hilang sepenuhnya. Pandu menoleh cepat, memastikan tidak ada apapun. Jalanan kosong. Hutan jauh di belakang tampak tenang, seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun, cuma halusinasi, cuma kecapekan. Katanya berusaha menenangkan diri. Ia kembali ke kafe untuk mengambil motor, lalu pulang ke rumah dengan pikiran bercampur aduk. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu ropet-ropet dan duduk di tepi ranjang dengan napas terengah. Ia tidak percaya sepenuhnya pada ritual tadi. Ia tidak yakin pada apa yang ia lakukan, tapi sesuatu di dalam dirinya, insting yang paling dasar, berkata bahwa malam ini ia telah melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak ia jamah. Dan itu membuatnya tidak bisa tidur sampai matahari hampir terbit. Satu hal yang pasti, Pandu memutuskan untuk menyimpan semuanya sendiri, apapun konsekuensinya. 2 hari setelah malam ritual itu, suasana kafe berubah seperti bukan milik mereka. Pagi itu, ketika Pandu membuka pintu, aroma kopi belum sempat memenuhi ruangan, tapi sudah ada 3 pelanggan menunggu di luar. Mereka tersenyum ramah, mengatakan bahwa mereka penasaran karena melihat review positif di media sosial. Review? Pandu mengerutkan dahi. Mereka hanya menjawab sambil tertawa kecil. Iya, kemarin sore ada influencer lokal yang upload video tentang kafe ini. Katanya tempatnya hidden gem. Padahal kemarin sore kafe nyaris kosong total. Tegar datang 15 menit kemudian dengan wajah kaget namun senang. Serius ini? Kita nggak bayar siapapun untuk promosi loh. Kok bisa? Pandu hanya mengangkat bahu. Mungkin mereka nemu sendiri. Tegar menepuk bahunya keras. Bro, ini kabar bagus. Akhirnya ada titik terang. Dan benar saja, sepanjang hari itu, kafe mereka hampir tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti, memesan minuman dan makanan yang bahkan tidak pernah populer sebelumnya. Ada yang foto-foto interior, ada yang nyobain menu baru, ada yang langsung bilang akan balik lagi besok. Di sela-sela kesibukan, Tegar mendekat ke Pandu. Kok bisa ya, semendadak ini? Ya, mungkin lagi hoki, sahut Pandu datar sambil terus menuang kopi. Tegar menyipitkan mata, merasa jawaban itu aneh. Namun karena banyak pelanggan menunggu, ia menunda rasa curiganya. Selama 3 hari berikutnya, fenomena itu tidak berhenti, justru makin meningkat. Salah satu influencer kuliner dengan jumlah pengikut lumayan tiba-tiba memposting video review tanpa pemberitahuan. Dalam video itu, ia memuji rasa kopi mereka, terutama varian kopi hitam pekat yang diseduh Pandu. Meski Pandu sama sekali tidak ingat ia membuat pesanan itu untuk siapa. Pelanggan makin banyak, pendapatan naik drastis. Nama kafe mereka mulai muncul di halaman rekomendasi. Di satu sisi, Tegar senang bukan main. Namun ia juga mulai merasa ada yang terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu sempurna. Bisnis yang beberapa minggu lalu hampir bangkrut mendadak seperti diberi nyawa baru. Dan setiap kali ia mencoba membahasnya, Pandu selalu mengalihkan pembicaraan. Udahlah Tek, nikmati dulu. Jangan mikir yang macam-macam. Tegar mengangguk, tapi tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Sementara itu, Pandu merasakan sesuatu yang berbeda. Semua keberhasilan ini seharusnya membuatnya lega, tapi ada bayangan gelap di dalam pikirannya. Sebuah ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti seseorang sedang mengawasinya, bukan dari dunia nyata, tapi dari tempat lain. Awalnya, ia menyalahkan kurang tidur. Namun pada malam ketiga, saat ia sedang menutup kafe,
Ia melihat sesuatu dari sudut mata. Di kaca jendela besar yang menghadap ke jalan, terlihat bayangan seseorang berdiri di luar. Tingginya melebihi tinggi manusia biasa. Tubuhnya kurus, memanjang, dan tidak terlihat wajahnya. Pandu sontak menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Jalanan sunyi. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Halusinasi, cuma capek, gumamnya. Namun bayangan itu muncul lagi keesokan harinya. Kali ini saat banyak pelanggan. Pandu sedang membersihkan meja ketika ia melihat refleksi bentuk hitam itu di kaca dekat pintu masuk. Bayangan itu seolah berdiri tepat di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Detak jantung Pandu bertambah cepat. Ia mencoba fokus bekerja, menunduk, menyibukkan diri, apa saja agar tidak harus menatap jendela. "Tandu, lu kenapa?" tanya Tegar melihat wajah sahabatnya pucat. "Capek aja," jawab Pandu cepat, lalu memaksakan senyum. Tegar tidak mendesak, namun rasa curiganya justru semakin kuat. Malam itu, ketika kafe sudah tutup, Tegar menghitung uang hasil penjualan sambil tersenyum puas. "Kita bisa bayar tunggakan bulan ini. Bahkan mungkin bisa renovasi kecil," katanya bersemangat. Pandu hanya mengangguk. Senyumnya dipaksakan. Tegar memperhatikan perubahan raut wajah itu, lalu duduk di sampingnya. "Lu pasti ada yang disembunyiin dari gue." Pandu terdiam. Tangannya mengepal keras di bawah meja. "Ada apa, Du?" Suara Tegar lembut. "Kalau ada masalah, bilang aja." Pandu ingin bercerita tentang ritual, tentang kopi hitam itu, tentang perasaan diikuti, tentang bayangan aneh yang muncul di kaca. Tapi lidahnya seperti mati rasa. Ada dorongan halus di dalam dirinya yang membuatnya tidak boleh mengungkapkan apapun. "Gak ada apa-apa, Tek. Hanya itu yang keluar." Malam semakin larut. Dan dari luar jendela bayangan hitam itu terlihat samar, seperti sedang menunggu Pandu membuka pintu. Dan Pandu, entah kenapa, tidak berani mengusirnya. Sejak kafe mendadak ramai, Tegar seharusnya menjadi orang yang paling bahagia. Tapi justru ia yang paling sering terbangun tengah malam dengan napas terengah-engah. Mimpi buruk yang sebelumnya tidak pernah ia alami kini datang hampir setiap hari. Dalam mimpinya, ia selalu berada di lorong gelap, seperti terowongan dengan dinding basah. Ia berjalan sendirian, suara langkahnya menggema panjang. Di ujung lorong ada cahaya temaram, seperti api kecil. Namun setiap kali ia mendekat, cahaya itu redup dan hilang, meninggalkan kegelapan yang menelan semuanya. Lalu, dari belakang punggungnya, ada suara serak memanggil namanya. "Tegar." Suara itu tidak lantang, tetapi dekat sekali, seolah keluar dari rongga dada seseorang yang berdiri persis di belakangnya. Tegar mencoba berlari, tapi kakinya berat, seperti di semen. Dan ketika ia menoleh, hanya ada sosok hitam tinggi menjulang, tanpa wajah, tanpa mata, hanya bayangannya yang bergerak seolah bernapas. Setiap kali mimpi itu datang, Tegar bangun sambil memegangi dadanya, berkeringat dingin. Pagi itu, saat membuka kafe, Tegar terlihat sangat pucat. "Bro, lu nggak apa-apa?" Mukanya kayak kurang tidur, tanya salah satu karyawan paruh waktu mereka. Tegar memaksa senyum. "Iya, semalam begadang dikit." "Biasa." Pandu, yang sedang menyiapkan biji kopi, melirik diam-diam. Ia tahu Tegar tidak sedang baik-baik saja. Ia tahu apa penyebabnya, atau setidaknya ia punya firasat kuat. Namun rasa bersalah itu justru membuatnya semakin bungkam. Kafe kembali dipenuhi pelanggan. Banyak yang memuji suasana dan kopi yang aneh tapi nagih. Di tengah keramaian, Tegar tetap bekerja seperti biasa, meski tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Ketika ia sedang merapikan gelas di area barista, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ada sensasi dingin yang menusuk tengkuknya, seperti seseorang meniupkan napas dari belakang. Tegar menoleh otomatis. Tidak ada siapapun. Namun dari refleksi kaca mesin espresso, ia melihatnya jelas. Sosok hitam tinggi berdiri tepat di dekat meja. Barista hanya beberapa langkah di belakang Pandu. Refleksi itu bergerak lebih lambat dari kenyataan, seperti bayangan yang terebut dari dunia lain. Tegar terlonjak, gelas hampir jatuh dari tangannya. Pandu menatapnya heran. "Lu kenapa, Eng?" "Enggak, gue cuma kaget." "Lo kok, tadi kayak ada orang berdiri di belakang lu?" jawabnya pelan. Pandu menegang sesaat,
tapi cepat-cepat menutupinya. "Ah, mungkin pembeli mau pesen?" "Enggak, Do." Suara Tegar bergetar. Tingginya enggak normal. Pandu menarik napas panjang, berusaha tetap santai. "Tegar, lu kecapekan." Tegar mengangguk, pura-pura menerima penjelasan itu, tapi pikirannya jauh dari tenang. Menjelang sore, Tegar merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia bahkan sempat kehilangan keseimbangan saat mengambil pesanan dan harus berpegangan pada meja kasir. Pengunjung yang melihat langsung menanyakan keadaannya, tapi Tegar hanya tertawa kecil sterskolia. "Kebanyakan shift," celetuk salah satu pelanggan sambil bercanda. Tegar mengangguk pelan. Mungkin, namun jauh dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar stres. Suara-suara aneh itu tidak berhenti, meski ia terjaga. Setiap kali ia berjalan melewati pintu dapur, ia seperti mendengar lirihan suara yang memanggil namanya. Kadang lembet, kadang patah-patah seperti suara orang tenggelam. "Tegar, sini." Tegar memegangi kepalanya. "Halusinasi, gue cuma kecapekan," gumamnya berulang ulang, mencoba meyakinkan diri. Sore hari saat kafe hampir tutup, Tegar duduk di kursi barista dengan wajah benar-benar pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pandu menghampiri. "Tek, lu beneran gak enak badan?" Tegar menatapnya dengan mata merah, seperti kurang tidur berhari-hari. "Lu pernah ngerasa diikutin sesuatu gak?" Pertanyaan itu membuat jantung Pandu mencelot. Sangat pelan, ia bertanya balik. "Maksudnya, aku sering lihat sesuatu di sini, di kaca, di pojok ruangan. Kayak bayangan hitam." Tegar menunduk, suaranya melemah. "Dan setiap malam, mimpi buruknya sama." Pandu menelan ludah. Seluruh punggungnya dingin. Tegar melanjutkan, "Kalau ini cuma stres, kenapa rasanya kayak bukan cuma dari kepala gue?" Pandu ingin segera mengaku tentang ritual kopi itu, tentang alasan kenapa semua ini mulai terjadi. Tapi mulutnya seperti terkunci. Ia merasa kalau ia mengatakan sesuatu yang tak terlihat akan mendengarkan. "Lu butuh istirahat," kata Pandu akhirnya. Tegar mengangguk pelan. "Iya, tapi gue takut tidur." Kalimat itu membuat Pandu merasa dadanya sesak. Rasa bersalah semakin menindihnya. Semua ini terjadi karena ulahnya. Dan ia tahu, gangguan itu baru permulaan. Di luar jendela, ketika hari mulai gelap, sosok hitam itu kembali terlihat samar. Berdiri diam, tidak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan Pandu tahu, sasarannya bukan lagi dirinya. Tegarlah yang kini berada di tengah ancaman itu. Gangguan yang dialami Tegar tidak lagi sebatas mimpi buruk atau bayangan di sudut ruangan. Kini, pelanggan kafe pun mulai menunjukkan perilaku aneh yang sulit dijelaskan. Kadang hanya satu atau dua orang, tapi cukup membuat suasana terasa tidak wajar. Suatu siang, seorang pelanggan perempuan yang sedang menunggu pesanannya tiba-tiba menatap Tegar tanpa berkedip. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Tegar yang sedang mengambil air panas merasakan tatapan itu menusuk punggungnya. Ia menoleh, dan perempuan itu langsung tersenyum tipis. Senyum yang terlalu lebar untuk disebut wajar. "Kopinya, pahitnya pas ya," katanya dengan suara serak. Tegar mengangguk pelan. "Iya Mbak, makasih." Namun perempuan itu tidak berhenti menatapnya. Bahkan ketika pesanan sudah diambil, ia tetap berdiri sejenak sebelum akhirnya pergi tanpa berpamitan. Pandu yang melihat dari jauh hanya bisa meremas handuk kecil di tangannya, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang semakin menghantui. Gangguan pelanggan tidak berhenti di situ. Ada seorang laki-laki parubaya yang ketika meminum kopi hitam pesanan Pandu, tiba-tiba mendadak berhenti mengunyah roti dan menatap ke arah Tegar. Pandangannya seolah kosong, lalu mulutnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu. Waktunya dekat. Tegar yang sedang mengantar pesanan lain langsung menegakkan badan, merinding dari ujung kaki hingga kepala. Ia menatap pria itu, tapi pria tersebut kemudian berkedip beberapa kali dan kembali normal. Bahkan tampak kebingungan dengan dirinya sendiri. Pandu hanya bisa menunduk, menghindari kontak mata siapapun. Puncaknya terjadi pada malam itu. Kafe hampir tutup, tinggal beberapa pelanggan yang duduk di pojok sambil mengobrol santai. Tegar sedang membersihkan meja ketika seorang lelaki muda, yang sebelumnya terlihat biasa saja, tiba-tiba terdiam kaku dengan tatapan kosong ke arah Tegar.
Tangannya gemetar, lalu gelas kopinya jatuh dan pecah di lantai. Semua orang terkejut. Tegar, lelaki itu berbisik. Suaranya bukan seperti manusia biasa, serak, berlapis dua. Seperti ada orang lain yang berbicara bersamaan dengannya. Tumbalnya sudah ditentukan. Pandu langsung menegang, wajahnya memucat. Lelaki itu melanjutkan, suaranya semakin berat. Jangan, Nal. Setelah itu tubuhnya limbung, dan ia pingsan di tempat. Pelanggan lain panik. Tegar langsung membantu mengangkatnya ke kursi. Sementara Pandu berdiri di belakang dengan tangan bergetar hebat. Setelah lelaki itu siuman beberapa menit. Kemudian, ia kebingungan dan tidak ingat apapun. Tegar mendekati Pandu dengan wajah penuh tanya. "Duh, apa maksudnya itu?" Pandu menggeleng cepat. Aku nggak tahu." "Jangan bohong." Nada suara Tegar mulai keras. Pelanggan makin banyak bicara. "Aneh, mereka lihat sesuatu yang sama dan semuanya mengarah ke gue, Pandu." Kenapa Pandu terdiam? Detak jantungnya berdegup tak karuan. "Jelaskan." Tegar menarik napas berat. Pandu memejamkan mata, sulit. Lidahnya seperti mengeras. Tapi kali ini, rasa takutnya kalah oleh besarnya kesalahan yang sudah ia buat. Aku ke alas roban malam itu," ucap Pandu lirih. Tegar mengerutkan kening. "Maksudnya, aku nyeduh kopi hitam, terus aku taruh di pintu masuk hutan. Kayak yang dibilang orang-orang, aku minta supaya kafe kita rame." Suasana di antara mereka langsung membeku. Tegar mundur setapak, matanya membesar tidak percaya. "Loh, ngapain Du? Aku cuma putus asa, kita hutang banyak." Kafe sepi, aku pikir. Cuma mitos, nggak mungkin beneran bawa dampak apa-apa. Tegar mengeraskan rahangnya, napasnya berat. "Terus kenapa semua gangguan itu ngarah ke gue?" Pandu menggigit bibir. "Karena mereka bilang pesugihannya butuh tumbal dari rekan usaha." Kata-kata itu terasa seperti pisau menancap ke dada Tegar. "Jadi lu tahu?" Suara Tegar pecah. "Lu tahu tapi tetap lakukan." Pandu panik, mendekat. "Tegar, aku benar-benar nggak tahu bakal kejadian begini. Aku nyesel. Tegar mendorongnya. "Jangan sentuh gue." Pelanggan yang masih ada menatap bingung. Tapi suasana terlalu tegang untuk dijelaskan. Pandu hanya bisa berdiri terpaku, sementara Tegar memandangnya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Lu, sahabat gue sejak kuliah, Du." Tegar menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. "Gue percaya lu, tapi lu tega banget sampai bawa-bawa gue ke urusan kayak gini." Pandu terisak. "Gue nggak mau lu kenapa-kenapa. Gue bakal cari cara buat mutusin ini semua." "Mutusin?" Tegar menertawakan kata itu dengan getir. "Masalahnya bukan cuma soal mutusin, Du. Ini udah kejadian, dan semuanya karena lu." Ia mengambil tasnya, siap pergi. "Gue butuh waktu, jauh dari lu." Pandu mencoba menahan. "Tegar, please, jangan pergi malam-malam." "Itu," Tegar menatapnya tajam. "Setelah apa yang lu lakukan, gue lebih takut sama lu daripada sama hutan itu." Lalu ia berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Pandu sendirian di tengah ruangan yang semakin gelap. Dan di luar jendela, sosok hitam itu berdiri, seakan menikmati pertengkaran mereka. Dan malam itu, Pandu sadar, apapun yang ia undang ke dunia mereka, sudah mulai mengambil haknya. Setelah pertengkaran malam itu, Tegar benar-benar menjauh. Ia mematikan ponselnya, tidak datang ke kafe, dan tidak memberi kabar apapun. Pandu berkali-kali mencoba menghubungi, tapi semua pesannya hanya centang satu. Ketika kafe buka, Pandu bekerja sendirian dengan wajah kacau. Sementara pelanggan tetap berbandong-bandong masuk seperti tidak ada masalah. Setiap senyum pelanggan justru terasa menakutkan. Setiap tatapan mereka seakan tahu sesuatu. Tanpa Tegar, Pandu merasa kafe itu berubah menjadi ruang asing yang penuh tekanan. Namun bukan itu yang paling membuatnya takut, melainkan kenyataan bahwa Tegar kini berada di luar sana, sendirian, sementara makhluk dari alas roban sudah menyebut namanya sebagai tumbal. Sementara itu, Tegar mengunci diri di rumah kontrakannya. Jendela ditutup tirai rapat, lampu kamar dibiarkan menyala sepanjang malam. Ia tidak berani tidur, meski tubuhnya sudah gemetar menahan kantuk. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu datang lagi. "Tiger, sudah waktunya." Kadang suara itu terdengar dari luar jendela, kadang dari sudut kamar, kadang
seperti berbisik langsung dari balik telinganya. Dan ketika ia memaksa membuka mata, ia melihat bayangan hitam itu berdiri di pojok ruangan, tinggi, kurus, dan tidak memiliki wajah. Ia terus bergerak, pelan, seperti menunggu Tegar tertidur agar bisa mendekat. Tegar memeluk dirinya sendiri sambil menangis pelan. Kenapa gue? Kenapa harus gue? Ia tidak tahu bahwa ritual Pandu memang memanggil pesugihan yang mengincar pasangan usaha, bukan pelaku ritualnya. Dan Tegar, sahabatnya sendiri, menjadi korban. Di kafe, Pandu nekat mencari cara menghentikan semua ini. Ia mendatangi warung tua dekat Roban, tempat penjaga warung pernah memperingatkannya agar tidak bermain-main. Ketika sampai, lelaki tua itu sedang duduk di kursi bambu sambil merokok kretek. "Kamu balik lagi," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi menusuk. Aku butuh bantuan, Pak," ujar Pandu terbata-bata. Saya melakukan ritual itu." Lelaki tua itu menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah sering melihat kebodohan manusia. "Ritual itu bukan mainan, Nak. Makhluk yang dipanggil bukan makhluk yang bisa kamu suruh seenaknya." "Aku mau batalkan." Pandu menatap pemohon. "Apa caranya?" Lelaki tua itu akhirnya menatapnya, dan sorot matanya penuh belas kasihan yang pahit. "Membatalkan pesugihan bukan sekadar membatalkan. Setiap perjanjian memerlukan imbalan. Kalau bukan harta, ya." Pandu terdiam. Wajahnya kehilangan warna, dan pesugihan kopi di alas Roban paling sering meminta tumbal rekan usaha. "Kamu sudah menyerahkan namanya saat kamu minta rezeki naik." Pandu menggeleng keras. "Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu." "Tidak peduli sengaja atau tidak." Lelaki itu mematahkan puntung rokoknya. "Sekarang, kalau kamu mau membatalkan, ada dua pilihan. Kamu menyerahkan diri sebagai pengganti tumbal, atau kamu cari tumbal lain untuk ditukar." Pandu merasa dunia runtuh. Seketika, tidak, gak mungkin. Lelaki itu menepuk bahunya. Pilihannya memang tidak pernah enak. Makhluk itu tidak pernah mengambil secara cuma-cuma. Pandu mundur, langkah demi langkah. Tubuhnya goyah. Ia tidak sanggup menerima kenyataan itu. Malamnya, Pandu mencari Tegar. Ia mengetuk pintu rumah kontrakan berkali-kali. "Tegar, buka, tolong, gue minta waktu lo." Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip lewat jendela. Lampu kamar menyala, ruangan kacau. Lalu ia mendengar suara dari dalam. Suara Tegar sendiri. "Duh, dia ada di sini. Tolong gue, jangan biarin dia ambil gue." Pandu panik. "Gue di luar, buka pintunya." Namun tiba-tiba suara lain. Terdengar suara serak, berat, bergema. Sudah waktunya. Kaca jendela tiba-tiba retak halus dari atas ke bawah. Pandu mundur dengan napas tersengal. Ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Tegar berada dalam bahaya nyata, dan itu semua salahnya. Akhirnya pintu kontrakan terbuka. Tegar berdiri di ambang pintu dengan mata merah dan wajah seperti orang tidak tidur berhari-hari. "Gua mau keluar dari usaha kita," ucap Tegar dingin. "Mulai sekarang, gue bukan rekan bisnis lu lagi. Gue gak mau ada hubungan apapun." Pandu tertunduk. "Gue ngerti, tapi lu harus tahu, lu lagi diincar. Kalau lu keluar sekarang, itu gak berarti pesugihannya berhenti." Tegar mengepalkan tangan. "Justru karena itu gue harus pergi dari lu. Lu yang bawa ini semua, Tegar. Gue bisa ganti tumbalnya. Gue bisa cari cara lain." Ucap Pandu nekat, tanpa sadar mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Tegar menatapnya dengan jijik. "Lu ngomong apa barusan? Lu mau nyari orang lain buat mati?" Pandu terdiam. Ia tidak bermaksud, tapi panik membuatnya bablas. Tegar mundur, tubuhnya gemetar. "Gue gak nyangka sahabat gue bisa jadi kayak gini. Cukup!" Tegar mengangkat tangan, tegas. "Mulai sekarang, jangan Habunji. Jangan datang ke rumah gue. Gue mau hidup gue normal lagi." Pandu menunduk, air matanya jatuh. Dan saat Tegar hendak menutup pintu, angin dingin menyusup masuk dari belakangnya. Pandu melihat bayangan hitam memanjang di lantai. Muncul tepat di belakang Tegar. "Tegar!" Di belakang lu, Tegar menoleh cepat, tapi tidak melihat apapun. Bayangannya sudah menghilang. Namun bagi Pandu, itu bukan lagi hal yang bisa disangkal. Makhluk itu sudah menempel pada Tegar. Dan hubungan persahabatan mereka yang dibanggen bertahun-tahun
runtuh hanya dalam semalam karena satu ritual bodoh, karena satu kesalahan yang kini menagih bayarannya. Dan waktu Tegar semakin sedikit. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Tirai di kamar Tegar berkibar pelan, padahal semua jendela sudah ia tutup rapat. Ia duduk di sudut kamar dengan tubuh mengecil, lutut ditarik hingga dada, mencoba menahan rasa takut yang tidak kunjung pergi. Setiap lampu yang berkedip, setiap bayangan yang bergerak, membuatnya semakin yakin bahwa makhluk itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia merasa diawasi, dipantau, ditunggu, dan firasat itu terbukti ketika Tegar menoleh ke arah jendela. Hanya sekilas dia melihatnya. Sosok hitam itu berdiri di luar pagar rumah, tinggi, kurus, tanpa wajah. Seakan tubuhnya hanya bayang-bayang yang berdiri melawan cahaya lampu jalan. Tegar terkejut, tubuhnya seketika memanas. Barisan bulu di lengan berdiri. Ia bangkit perlahan dan mendekati jendela, memastikan apa yang ia lihat barusan. Namun saat ia membuka tirai, sosok itu tidak lagi di depan pagar. Ia sekarang lebih dekat, berdiri tepat di tepi halaman rumah. Tubuh Tegar gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah. "Apa maunya lu?" bisiknya. Suara serak karena takut. Makhluk itu tidak bergerak, tapi bayangannya memanjang ke arah pintu rumah. Semakin lama semakin dekat, seolah mengajak, menuntut. Tegar meremas rambutnya. "Cukup, kalau emang lu mau gue tunjukin diri lu benar-benar." Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba makhluk itu berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya tidak terdengar, tapi gerakannya jelas. Ia berjalan menuju arah jalan besar, lalu menuju jalur roban. Anehnya, alih-alih kabur, Tegar justru merasa dorongan kuat untuk mengikutinya. Atau tapotnya dipanggil. Di waktu yang hampir sama, Pandu terbangun dari tidur singkatnya dengan napas tersengal. Dadanya sesak, jantungnya berdegup keras seperti baru dikejar sesuatu. Tidak ada mimpi atau suara, tapi ia merasa sesuatu sedang terjadi. Yang buruk, entah kenapa, firasat itu langsung mengarah ke satu orang. Tegar, tanpa pikir panjang, Pandu mengambil jaket, kunci motor dan bergegas keluar. Ia tidak tahu kemana akan pergi, tapi kakinya seperti sudah paham arah. Ia menuju jalur roban. Di sisi lain, Tegar berjalan seperti orang linglung, hanya diterangi lampu jalan yang semakin jarang dan redup. Setiap langkah menimbulkan suara bergaung di dalam kepalanya. Rumah-rumah yang ia lewati tampak gelap, seperti seluruh kota memutuskan tidur lebih cepat malam itu. Ketika sampai di jalur alas roban, hawa dingin langsung menampar wajahnya. Jalanan sepi, hanya disinari lampu-lampu samar yang memantulkan bayangan panjang pepohonan. Meski sunyi, ada sensasi berat di udara, seperti wilayah itu menahan napas. Dan di antara kabut tipis, Tegar melihat makhluk itu berdiri di pinggir hutan, tidak bergerak, tidak menunggu. Tegar memberikan satu langkah maju. "Kenapa lu enggekuten giwa, apa salah gue?" Tanpa suara, makhluk itu berbalik dan masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Tegar mengepalkan tangan, menelan rasa takut, dan mengikuti langkah itu. Sementara itu, Pandu baru memasuki jalur roban dengan motornya. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Tegar. Lampu motornya menyinari jalan yang gelap, namun tidak ada manusia lain di sana. Sampai tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang berlari di sisi kiri jalan, masuk ke dalam hutan. "Tegar!" teriaknya sambil menghentikan motor. Tidak ada jawaban. Pandu mengejar. Langkahnya terpleset berkali-kali oleh tanah basah, ranting patah, dan akar pohon. Setiap sudut hutan dipenuhi suara gemerisik yang tidak jelas sumbernya. Angin berembus membawa bau tanah basah, bercampur sesuatu yang lebih anyir. "Tegar!" Hanya suara hutan yang menjawab. Di dalam hutan, Tegar terus berjalan mengikuti sesuatu yang hanya terlihat jelas dalam instingnya. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Cahaya bulan hanya menembus sedikit, membuat pandangan menjadi samar. Namun Tegar tidak berhenti. Ia merasa dipanggil oleh suara yang tidak keluar lewat telinga, melainkan lewat kepala. "Sini." Sudah dekat. Langkahnya semakin cepat. Kakinya seperti tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah area kecil,
lingkaran kosong di tengah hutan dengan tanah keras dan hitam, seperti pernah terbakar. Di tengah lingkaran itu, ada cangkir tanah liat tua, berisi kopi hitam yang sudah mengering. Tegar berlutut perlahan, wajahnya pucat. Ini tempat Pandu taruh kopi itu. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara berat terdengar tepat. Di belakangnya bukan dari satu mulut, tapi dari ratusan, seperti gema yang muncul dari seluruh penjuru hutan. Tumbal. Sudah tiba. Tegar menoleh cepat, dan makhluk hitam tinggi itu muncul dari kegelapan. Kini lebih besar daripada sebelumnya. Bentuknya lebih jelas, tapi wajahnya tetap kosong. Angin hutan berubah jadi dingin, menusuk tulang. Tegar tersandung mundur. "Jangan, gue nggak minta apa-apa dari lo." Makhluk itu merendah, mendekat. Bayangannya merambat seperti cairan gelap di tanah. Dan saat ia hendak menyentuh Tegar, suara langkah cepat terdengar. "Tegar!" Pandu menerobos masuk ke lingkaran. Tanah hitam, wajahnya penuh ketakutan. Ketika ia melihat makhluk itu dari jarak dekat, tubuhnya langsung bergetar. Seluruh hutannya seperti menahan napas. "Tegar, bangun, lari!" teriak Pandu sambil menarik bahu sahabatnya. Namun Tegar tidak bergerak. Matanya kosong, seolah ia sudah terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Makhluk itu menegakkan tubuhnya kembali, menghadang mereka berdua. Dan malam itu, di tengah hutan roban yang berkabut, jelas satu hal: Tegar tidak lagi dipanggil. Ia sedang ditagih. Dan Pandu baru menyadari, ia mungkin sudah terlambat. Hutan roban malam itu terasa seperti ruang tertutup yang menelan suara apapun. Pandu masih berteriak memanggil nama sahabatnya, tetapi panggilan itu hanya memantul kembali, berkali-kali, seolah hutan sedang mengejeknya. "Tegar, jangan jauh-jauh." Suara itu terputus ketika ia mendengar langkah kaki berlari di kedalaman hutan. Langkah itu, langkah Tegar. Pandu segera mengejar, menabrak semak-semek yang basah, ranting yang melukai lengan, dan akar pohon yang mencari pergelangan. Kakinya seperti jerat, nafasnya memburu, tetapi ia tidak berhenti. "Tidak boleh berhenti! Tegar, berhenti! Jangan masuk lebih dalam." Namun suara langkah itu tiba-tiba hilang. Begitu saja, seakan seseorang mematikan suara di tengah putaran. Pandu terdiam, menahan napas. Ia mendengarkan, tidak kira. Bahkan angin pun berhenti bergerak. Dengan senter dari ponselnya, Pandu mencari jejak yang bisa ia ikuti. Dan di sanalah ia menemukannya. Di atas tanah basah, ada deretan jejak kaki Tegar. Jelas, berat, dan terburu-buru. Jejak itu menembus masuk ke dalam rimbun pepohonan. Tapi pada jarak tertentu, jejak itu berhenti. Bukan memutar, bukan kembali, bukan cabang jejak ke arah lain. Jejak kaki itu benar-benar hilang. Menghilang di titik tertentu, seperti orang yang lenyap ke udara. Pandu berjongkok, menyentuh tanah basah itu. Dingin, penuh lumpur, tapi tidak ada bentuk gesekan atau tanda Tegar meloncat atau berbalik arah. Ia berdiri perlahan, tubuh gemetar. "Tegar," bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya desir lembut dondon tinggi. Pandu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya goyah. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, ia menangis keras di tengah hutan. Setelah malam itu, Pandu kembali ke kota seperti orang yang kehilangan separuh dirinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Tegar. Polisi menerima laporan hilang, tetapi pencarian tidak pernah membuahkan hasil. Penduduk sekitar hanya berbisik-bisik bahwa alas roban memang sering memakan orang. Sementara itu, kafe mereka, kafe yang dibangun dengan kerja keras dan mimpi sederhana, mendadak berubah tak wajar. Dalam hitungan hari, kafe itu menjadi pusat perhatian. Pelanggan membludak, meja-meja selalu penuh. Bahkan orang-orang yang dulu tidak pernah tertarik, kini datang dan antre panjang. Semua berjalan lancar, terlalu lancar. Pandu hampir tidak perlu mempromosikan apapun. Rezeki seperti datang dari arah yang tidak terlihat, dan itu membuatnya semakin takut. Setiap malam, saat ia menghitung uang hasil penjualan, Pandu mendengar suara samar seperti langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah selalu muncul di kaca jendela kafe. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di luar, tinggi, kurus. Kadang hanya mengawasi, kadang bergerak sedikit, seolah mendekat.
Pandu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tegar. Tapi ia mengingat dengan jelas bahwa makhluk itu memanggil nama sahabatnya, bukan namanya. Namun mengapa sekarang makhluk itu mengikuti dia? Apakah karena ia melanggar perjanjian? Atau karena memilih kabur malam itu? Atau karena tumbalnya belum benar-benar terpenuhi? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa bersalah yang semakin menjerat lehernya setiap hari. Saat kafe semakin maju, semakin makmur, semakin banyak uang mengalir, Pandu merasa seolah setiap rupiah yang ia terima adalah beban kutukan. Kadang ia bermimpi Tegar berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi tanah dan akar hutan, memandang Pandu dengan tatapan kosong. Kadang ia terbangun di tengah malam melihat pintu rumahnya terbuka, padahal sudah ia kunci, dan paling sering ia merasa diikuti. Bayangan hitam itu tidak lagi hanya muncul di jendela. Ia muncul di sepeda motor Pandu saat ia pulang, di pojok kafe ketika ia sedang menutup kezik, di cermin kamar mandi saat ia mencuci muka. Diam, mengamati, seolah bersabar menunggu waktunya. Pada suatu malam, kafe sudah tutup, lampu-lampu dimatikan, dan hanya ada satu cahaya kecil dari lampu meja barista yang sengaja dibiarkan Pandu agar tidak terlalu gelap. Ia duduk di kursi yang menghadap ke pintu keluar, memijat pelipisnya. Kepalanya berat, pikirannya kacau. Tiba-tiba, pintu kaca bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Pandu menegakkan tubuh. Bayangan hitam itu muncul di balik kaca. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya, hanya berjarak beberapa sentimeter. Tubuhnya tidak bergerak, tidak bernapas, hanya berdiri. Pandu terpaku. Tidak bisa berteriak, tidak bisa kabur, hanya bisa menatap makhluk itu balik. Lalu, perlahan, bayangan itu mengangkat tangan, mengetuk kaca, tok, 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 tok. Pandu menutup mulutnya dengan tangan, napasnya kacau. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti mengajak bicara, tanpa suara. Dan malam itu, Pandu menyadari satu hal, rezeki yang datang tanpa usaha bukanlah berkah. Ia adalah bayangan yang meminta bayaran. Apakah Pandu akan menjadi korban berikutnya? Atau ia akan terus hidup, berteman dengan rezeki gelap yang suatu hari pasti menagih lebih dari sekadar nyawa sahabatnya? Tidak ada yang tahu. Memang lebih baik tidak tahu. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat untuk hiburan semata, dan tidak bermaksud menggambarkan kejadian nyata, kepercayaan tertentu, atau praktik apapun di dunia nyata.